lagi bersama kita di Lebih Kenal Untirta. Nah, Sobat Jawara penasaran kan kita mau bahas apa kali ini? Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu nih Sobat Jawara, bahwasanya podcast kali ini kita akan kemas dengan lebih menarik lagi karena sebelumnya sudah lama vakum. Nah, kali ini kita akan mempersembahkan konsep-konsep atau tema-tema menarik untuk Sobat Jawara tentunya. Nah, Sobat Jawara, sekarang saya bersama rekan saya nih. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Teguh Firnanda dari Wakil 2 Duta Untirta 2022. Nah, di samping saya nih ada siapa ya kira-kira? Nah, di sini boleh kenalan dulu, Teteh? Oke, halo. Kenalin, nama aku Dela Aulia. Aku dari Duta Untirta 2021. 2021 ya? Betul. Kira-kira Teteh sekarang kesibukannya apa aja nih? Mungkin dari semester berapa sekarang gitu? Oke, sebelumnya aku mau nanya nih kabarnya Teguh gimana? Oh, alhamdulillah nih baik nih. Baik, alhamdulillah ya. Oke, kalau kesibukannya aku yang pasti kuliah. Terus juga alhamdulillah sekarang umur semesternya masih muda sih pengen dibilang ya. Berarti maba kali ya? Iya, ditambah 6 ya. Jadi berapa tuh? 7 ya? Iya, jadi kesibukannya sekarang lagi nyusun skripsi. Wah, gitu. Berarti udah mau lulus dong ya? Iya, udah semoga. Mau, amin. Tahun ini gak sih? Amin. Semoga pembimbingnya ngelihat ya. Oke, aku semester 7. Kalau tuh? Saya semester 7 juga. Dikurangin 4 kali ya. Aduh, baru mau ini ya. Beneran muda nih ya kalau ini. Iya, masih muda saya. Oke. Tahun 2021. Oke. Nah, Teteh tuh masuknya lewat jalur apa nih ke Untirta kira-kira? Oke, kalau aku masuknya di jalur SBMPTN. SBMPTN. Benar. Sebelum lanjut ke SBMPTN deh, Teteh masuknya itu maksudnya dari sekolah mana asalnya? Aku dari SMA 2 KS Cilegon. Oh, orang Cilegon juga? Oh, Teguh? Iya, orang Cilegon juga. Oh, saya di SMA berapa tuh? SMA Negeri 4 Kota Cilegon juga sama. Oh, besti Cilegon dong ya. Sama-sama Cilegon nih Sobat Jawara nih. Berarti Teteh masuk di Untirta ini melalui jalur apa tuh? Oke, kalau aku kebetulan waktu itu di jalur SBMPTN. SBMPTN. Iya, kalau Teguh? Kalau saya SNPTN. Nah, omong-omong SBM sama SNPTN ya, kayaknya udah berubah nggak sih tahun ini Teh? Oh iya, namanya berubah ya? Sama penyelenggaranya juga. Jadi buat Sobat Jawa di rumah harus diketahui bahwasanya penyelenggara untuk penerimaan mahasiswa baru itu berganti menjadi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang diganti yang dulunya LTMPT. Nah, untuk yang SNPTN itu berubah menjadi SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, dan untuk SBMPTN berubah menjadi SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, untuk jalur mandiri tetap sama. Oke. Nah, kira-kira Teteh ini ya, kenapa masuk Untirta gitu? Mungkin ada yang nanya nih dari question box dari teman-teman yang ada di rumah nih, penasaran apa sih yang istimewa gitu Teh dari Untirta ini? Oh, jadi sebelumnya juga kita buka itu iya, ya, buka jadi kita sebelumnya box. Dari tim ini sudah buka question box di Instagram atau Instastory Duta Untirta. Oh, oke. Oke, kalau di Untirta itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu juga, di Untirta sekarang di kampus yang baru di Sindang Sari. Jadi itu kita pakai energi terbarukan gitu kan. Jadi namanya tuh panel surya. Panel surya. Nah, kebetulan di fakultas aku juga di FISIP itu udah diterapin gitu. Jadi di rooftop FISIP itu dia pakai panel surya. Yang benar. Jadi itu menyerap energi surya yang kemudian nantinya dialihkan ke energi listrik gitu. Jadi di gedung FISIP itu kita pakainya dari energi itu gitu. Nah, terus juga di Untirta kita juga daur ulang air gitu Kang gitu. Jadi misalnya dari masjid gitu ya, yang air buat wudhu itu kita daur ulang kayak gitu. Keren banget dong ya. Menarik banget kan? Iya. Di mana lagi coba? Makanya masuk Untirta. Wah, boleh. Nah, lanjut. Ngomong-ngomong nih Teteh dari fakultas apa nih? Tadi aku udah ini ya, Fakultas FISIP ya? FISIP, benar. Fakultas FISIP berarti jurusan? Administrasi publik. Nah, di Fakultas FISIP apakah cuma ada administrasi publik doang atau ada jurusan lain juga? Oh, tentu tidak ya. Itu kalau di FISIP ada 3 jurusan. Ada 3 jurusan.
Yang pasti jurusan aku administrasi publik, terus juga ada ilmu komunikasi, sama yang ketiga ada ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Nah, dari ketiga jurusan itu pasti sobat Jawara bingung nih, kenapa milihnya administrasi publik? Kenapa tuh Teh? Apakah ada yang istimewa dari jurusan tersebut atau mungkin prospek kerjanya tuh dia luas gitu atau bagaimana? Iya, kebetulan kecemplung sih. Wah, kecemplung. Banyak kejadian, tapi enggak sih ya. Oh, enggak dong. Jadi sebelumnya itu pasti ini juga dirasain sama teman-teman yang baru lulus SMA atau mau lulus SMA gitu ya. Itu galau kan ya, galau mau masuk jurusan apa gitu. Nah, akhirnya aku searching tuh. Searchingnya gini waktu itu. Jurusan yang prospek kerjanya banyak tuh gitu kan. Terus akhirnya muncul tuh administrasi negara tuh awalnya. Nah, akhirnya aku daftar di Untirta tuh, yang SBM ngambil Untirta. Terus ngambil jurusan administrasi negara. Nah, alhamdulillah diterima. Terus ada, ini aku sambil cerita ya. Itu awalnya itu kan namanya administrasi negara. Nah, terus pas daftar ulang itu ya Kang ya, ternyata kok nggak ada administrasi negara, adanya administrasi publik. Nah, bingung dong ya, ini gimana jurusan aku kan gitu. Nah, akhirnya ternyata itu berubah nama gitu. Yang awalnya memang administrasi negara jadi administrasi publik karena mencakupnya lebih luas gitu. Cakupannya bukan cuma negara tapi juga ke publik gitu, Pak. Gitu. Karena prospek kerjanya juga banyak gitu ya. Kalau Kang Teguh? Nah, kalau saya sendiri tuh saya dari Fakultas Teknik Teh. Saya jurusan Teknik Metalurgi. Nah, buat teman-teman yang mau masuk teknik, ayo masuk teknik. Promosi nih ya. Oke. Terus di jurusan apa? Saya di Teknik Metalurgi Teh. Kenapa tuh? Saya masuk Teknik Metalurgi. Pertama saya nggak tahu Teknik Metalurgi itu apa. Karena pertama jurusan yang saya pilih itu Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Elektro, sama Teknik Kimia. Oh, jadi banyak juga ya jurusannya. Tapi karena pertama saya ngelihat nilai gitu ya, nilai saya ternyata gedenya di kimia nih. Nah, jurusan yang maksudnya yang nyambung sama nilai saya tuh ternyata ada kimia sama metalurgi. Nah, saya lihat-lihat prospek kerjanya ternyata lebih dominan ke metalurgi. Nah, makanya saya masuk metalurgi. Itu ceritanya ya. Kira-kira dari penjelasan Teteh tadi tuh prospek kerja administrasi publik tuh apa sih? Biar sobat Jawara ini tahu gitu, biar penasaran gitu. Iya. Yang aku bilang tadi itu banyak ya prospeknya, jadi kita tuh bisa ke pemerintah, gitu. Atau kalau misalkan mau jadi staf legislatif itu bisa. Terus juga ada ASN bisa gitu. Terus kalau misalkan mau ke swasta juga bisa gitu. Nah, kalau misalkan mau mandiri nih teman-teman, kita juga ada MK kewirausahaan gitu. Kalau misalkan mau buka usaha gitu. Jadi kita belajar di situ. Kalau itu? Nah, kalau dari saya teknik metalurgi itu kita bisa kerja di pertambangan, ataupun material. Terus kita juga bisa bekerja di perusahaan kayak misalkan migas kayak gitu Teh. Salah satunya ada Pertamina dan lain sebagainya. Banyak. Nah, kira-kira selama Teteh kuliah nih ya, sampai sekarang kan pasti udah banyak lah pengalamannya gitu. Salah satunya kita mata kuliah lah, kita ngomongin mata kuliah. Nah, kira-kira ada nggak sih mata kuliah yang sulit gitu ataupun yang tertantang lah dari Teteh sendiri gitu? Oke, kalau sulit kayaknya nggak ada sih ya. Saya nonton soalnya. Enggak. Kalau lebih ke menantang ya. Kalau menantang itu menurutku kayaknya teman-teman AP juga ada yang setuju. Itu filsafat ilmu. Lumayan menantang. Terus juga ada perpajakan. Kita belajar perpajakan. Kalau Teguh ada nggak tuh? Kalau saya bener sih menantang sih sebenarnya, bukan sulit. Tergantung orangnya, karena di teknik tuh idealnya ataupun orang-orang tuh pasti ngelihatnya, teknik tuh sulit, teknik sulit. Sebenarnya enggak sih ya, tergantung orangnya sebenarnya. Karena di teknik tuh kita menjunjung solidaritas. Kalau misalkan teman-teman kita ada yang kesulitan tentang mata kuliah, kita saling bantu gitu Teh. Jadi nggak ada kata mereka tuh nggak bisa gitu. Pasti diajarin lah sampai bisa gitu sama seniornya, sama teman-temannya. Sharing gitu sharingnya. Mungkin yang menantang tuh mata kuliahnya mungkin praktikum sih Teh. Karena pertama di teknik itu sendiri kita tuh diajarin untuk bisa manajemen waktu. Nah, karena praktikum itu deadline-nya kadang cuma sehari langsung jadi laporan. Terus atau ada juga yang 3 hari langsung jadi. Itu kita harus bisa manajemen waktu dengan baik gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa manajemen waktu dengan baik, itu pasti nggak bakal bisa keambil lah atau keteteran lah gitu Benar-benar. Jadi nggak bisa leha-leha gitu. Benar, nggak bisa leha-leha. Nah, mungkin
selanjutnya saya pengen tahu nih Teh, Apa kira-kira tuh? kan tadi udah pakai selempang kan dari tadi Teh. Waduh, iya. Iya, mungkin dari awal gitu Teteh udah masuk ke sini tuh ikut organisasi apa aja sih selama di kampus? Oke, kalau organisasi aku pas awal banget itu ikut HIMA gitu. Ikut HIMA? Ya, kalau di kuliah itu kan ada HIMA, himpunan mahasiswa jurusan di AP tentunya. Iya. Terus juga aku pernah ikut BEM juga, BEM Visip. Terus pernah ikut juga UKM Fosmai Visip Untirta. Nah, terus sekarang aku di Duta Untirta gitu. Kalau Teguh gimana tuh? Kalau saya dulu semester 1 ya, semester 1 sama 2 kan saya masih online Teh ya. Karena angkatan Covid nih ya. Waduh. Orang angkatan Covid. Nah, karena itu masih online, maksudnya belum beberapa tahu lah gitu organisasi di kampus seperti apa. Tapi pas semester 2 saya pernah dapat informasi ada kayak semacamnya apa sih rekrutmennya di UKM gitu. Ada UKM Pramuka. Nah, saya join tuh di UKM Pramuka pas semester 2. Nah, setelah itu pas semester 3 ada juga seleksi ataupun apa ajang pageant di duta fakultas. Nah, di situ saya ikut, alhamdulillah terpilih dan naik di Duta Untirta sekarang. Jadi wakil 2 Duta Untirta. Oh, berarti emang dari fakultas Iya, gitu dari fakultas ya? dulu baru naik ke apa? Untirta. Nah, kalau Teteh sendiri langsung ke Untirta atau dari fakultas juga? Iya, jadi kalau misalkan teman-teman kepo gitu ya, ini nih emang harus beruntun gitu kah? Apa emang ada jalur lainnya gitu kalau misalkan mau masuk Duta Bener. Untirta? Nah, tenang aja, jadi kita tuh ada namanya seleksi terbuka gitu. Nah, aku juga salah satu yang jalur situ kan. Seleksi terbuka ya? Iya, benar. Jadi seleksi terbuka itu boleh dari fakultas manapun itu boleh ikut gitu. Jadi enggak yang kalau misalkan ini kan kita berarti ada dua nih, ada dua jalur masuknya. Itu yang delegasi yang emang udah dari fakultas naik ke Untirta. Terus yang kedua ini yang seleksi terbuka itu. Kalau itu nggak harus dari duta fakultas kayak gitu Kak. Nah, bener banget tuh. Buat Sobat Jawara nih yang pengen ikutan untuk mengikuti pageant itu bisa daftar ya. Daftar entah dari duta fakultas yang nanti ikutan ataupun nanti ikut bisa seleksi terbuka kayak Teh Dela ini ya. Kan sekarang udah jadi duta nih. Apa sih benefit seorang duta menurut Teh Dela gitu? Oke, kalau benefit ini juga sebenarnya banyak ditanyain sama teman-teman aku sih. Nah, bener, baik banget. Iya bener ya. Apa sih Oke. gitu? Iya sebenarnya ngapain sih duta tuh? Emang enak ya jadi duta gitu. Emangnya kayaknya cuma mampang muka doang gitu kan? Enggak ya. Ternyata pas aku terjun di situ dan awalnya emang aku tuh ragu gitu kan, ragu untuk ikut nggak ya gitu kan. Karena emang waktu itu juga singkat juga waktu seleksinya juga. Terus ikut gak ya gitu. Nah akhirnya coba gitu kan. Aku pengen untuk keluar dari zona nyaman ya nggak sih? Kalau misalkan nggak nyoba tuh, kalau misalkan nggak nyoba waktu itu, aku mikirnya kapan lagi gitu. Karena mengingat semester aku juga udah tua gitu ya. Semester 7 ya? Jadi iya, jadi yaudah deh coba gitu kan. Aku juga pengen tahu potensiku tuh di mana sebenarnya. Dan akhirnya oh kerasa gitu kan ini, dan pasti Teguh juga ngerasa kalau kita tuh diajarin banget public speakingnya, terus juga kita ada 3B gitu kan, beauty, brain dan behavior gitu, attitude-nya juga kita dijunjung banget. Kalau Teguh apa sih yang didapat gitu? Mungkin yang gak jauh beda ya sama Teh Dela ya, karena kita juga di sini sebagai duta kan bukan cuma tadi itu buat mejeng-mejeng dong, tapi itu juga sebagai wahana kita berekspresi lah ya, berekspresi dan belajar bersama-sama, dan kita juga bisa melatih public speaking kita tentunya ya. Dan benar dia sih juga dituntut untuk berattitude yang baik. Salah ada 3B tadi, brand, beauty, and behavior. Mungkin udah sih Teh itu aja kayak. Kalau kepanjangan kayak nanti aja di belakang. Terus juga banyak juga ketemu orang baru ya Bu ya. Bener, ketemu orang baru itu salah satu benefit atau privilege. Kita bisa ketemu rektor, bisa ketemu ya petinggi-petinggi yang ada di Untirta lah salah satunya, ataupun di kota ataupun di provinsi mungkin ya. Jadi banyak relasinya, iya, banyak relasinya gitu mungkin. Sebenarnya. Karena dari misalnya ada acara pemilihan duta di kampus lain itu kita juga diundang gitu. Itu kan jadi mempererat silaturahmi, terus relasinya jadi juga makin banyak, nggak cuma di kampus. Bukan cuma gitu di kampus, kan. bisa juga di Indonesia mungkin ya. Senasional. Ada juga ya. Mungkin dari Teh Dela ada saran gak nih buat teman-teman calon mahasiswa baru ya yang kebingungan untuk milih jurusan? Kira-kira ada saran gitu ya?
Oke, kalau saran dari aku sih mending kita cari tahu dulu nih minatnya tuh kemana gitu, minat kita tuh apa. Misalnya kita bisa lihat dari pelajaran yang kita suka tuh apa gitu. Nah dari situ kalau misalkan kalian udah tahu nih apa yang disuka, itu kita bisa googling itu gitu, yang aku pakai caranya gitu kan, googling jurusan apa sih yang cocok sama minat kita kayak gitu. Nah nanti pasti bakalan ketemu gitu, terus juga nanti bisa tahu prospek kerjanya apa segala macam, kalian mau jadi apa gitu. Nah, bener banget tuh apa saran dari Teh Dela tadi. Nah, buat calon mahasiswa baru dan Sobat Jawara yang ada di rumah, selain mengikuti saran dari Teh Dela tadi, Sobat Jawara juga bisa menonton podcast ini tentunya. Nanti kita akan bahas tema-tema yang lebih menarik, entah dari jurusan atau fakultas yang teman-teman inginkan. Dan teman-teman juga bisa kunjungi website dan media sosial kita, yaitu Instagram dan TikTok @untirta_official. Untuk Twitter kita yaitu @humasuntirta. Dan YouTube kita yaitu Untirta Official. Nah teman-teman jangan lupa subscribe ya. Dan untuk website kita yaitu www.untirta.ac.id. Dan untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang penasaran nih dengan keketatan prodi-prodi dan jurusan yang ada di Untirta itu sendiri, teman-teman bisa kunjungi website kita yaitu pmb.untirta.ac.id tentunya. Bener banget. Bener Dan banget mungkin ya. kalau misalkan teman-teman masih kepo nih fakultas-fakultas yang lainnya tuh ada apa aja, boleh kalian komen di Boleh bawah. banget ya, komen di bawah ya. Nanti kita akan bahas ya yang komennya lebih menarik ya sih. Ya lebih banyak. Lebih banyak juga. Nah, teman-teman mungkin cukup kali ya Teh ya. Iya, sebenarnya Pembahasan pengen kali ini. lanjut Pengen sih lanjut ya. cuma ya nanti lah ya. Teman-teman bisa komen di bawah mau kita bahas apa lagi. Oke, buat Sobat Jawara nih yang penasaran tentang pembahasan kita selanjutnya, bisa kunjungi juga Instagram kita yaitu @dutauntirta_official. Nah, terima kasih nih kepada Teh Dela ya udah hadir di podcast Lebih Kenal Untirta. Nah, buat Sobat Jawara jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video kita ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara. See you.